Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai new friend, balik lagi bersama saya Nadia Safitri. Dan saat ini tentu saja ketemu saya di ruang podcast ya, podcast Bina Insani tentunya. Nah, kali ini saya mengundang seseorang yang katanya pernah mengikuti program yang nggak tahu program apa. Dan welcome please. Hai guys, saya Ismail, saya mahasiswa TI 2019 Bu. Halo Bu, Ibu dosen saya. Jangan di-spill Apa dong kabar Bu? dosennya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, tapi jangan di-spill dosen. Di sini saya kakak loh. Oh iya kakak. Oh iya. Kayaknya dia baru notice ya gue kakak di sini. Ya. Baik. Jadi namanya Ismail. Ismail Marzuki. Ya, seperti nama teman bukan nama pahlawan ya. Nama pahlawan, dia komposer Indonesia Bu. Iya, baik. Apakah Anda komposer? Saya bukan komposer Bu, saya student. Ya, saya hanya Ismail Marzuki Bu. Baik, gimana Ismail, sehat? Alhamdulillah sehat Bu, Ibu apa kabar juga Bu? Alhamdulillah sehat. Saat ini sih saya lagi di penghujung kuliah Bu. Semoga tamat sampai akhir ya teman-teman, mohon doa. Itu minta doanya banyak ya. Ya, jadi Ismail ini merupakan salah satu mahasiswa dari Teknik Informatika yang pernah mengikuti salah satu program MBKM, betul ya? Betul Bu. Dan saat ini Ismail berada di semester lagi skripsi sih ya. Lagi skripsi Bu. Ya, lagi skripsi. Dan boleh nggak kita tahu dan kita bincang tentang program apa sih yang sebetulnya kamu ikutin? Oke, baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama loh. Iya. Sebentar, kok iya, tegang Bu. banget sih mukanya? Iya Bu, saya udah lama gak ketemu Ibu dan pertama kali saya ikut podcast teman-teman. Jadi kalau misalkan saya agak grogi, mohon maaf ya Ibu. Iya, ini kalau teman-teman di sini bilangnya Bio Friends. Bio Friend. Yes. Baik Bu. Bio Friends. Kemana aja nggak pernah nonton podcast nih kayaknya. Nonton Bu. Nonton Bu, iya siap. Nontonnya baru tadi Bu. Jepil Bu. Iya baik. Jadi apa programnya? Program yang saya ikuti adalah Kampus Mengajar Angkatan Ketiga teman-teman. Bio Friend. Oke, Kampus Mengajar Angkatan Ketiga. Angkatan Berarti ketiga. sudah ada Angkatan 1 dan 2. Betul banget Bu. Sudah angkatan 1 kedua dan sekarang di tahun 2023 bulan Juli ini sudah angkatan ke-6 Bu. Sudah ke-6. Ke-6, Cepet Bu. banget ya. Iya Bu. Tidak dirasa itu sangat membekas juga sampai sudah angkatan ke-6 saja. Oh iya baik. Kalau boleh tahu silahkan dijelaskan tentang Kampus Merdeka. Oke, baik Bu. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka adalah program yang diusung dan didelegasikan oleh Pak Nadiem Makarim. Di dalam Kampus Merdeka itu ada program untuk mahasiswa-mahasiswa untuk mengeksplor lebih jauh di luar kampus. Salah satu kegiatannya adalah programnya itu Kampus Mengajar. Nah, yang saya ikuti ini Kampus Mengajar. Ada juga magang MBKM. Yes. Study independen. Nah, tapi saya memilih Kampus Mengajar. Ih, kenapa? Maksudnya kalau yang gue tahu sih ada iya, Bu. 8 program MBKM kan ya? Iya Bu. Ada magang, studi independen, pembangunan desa, terus Kampus Mengajar salah UMK satunya, juga, UMK dan lain sebagainya. Kenapa memilih Kampus Mengajar? Kenapa ya Bu? Gak tahu. Iya. Kan gue nanya, coy. Enggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Bakso. FBI, open up! The first Bu Yes. of my alasan saya untuk mengikuti Kampus Mengajar. Satu, Kampus Mengajar merupakan salah satu kegiatan yang dalam background saya atau kegiatan saya sehari-hari sebagai mahasiswa, saya sebelumnya suka mengajar di sekolah-sekolah Bu. Baik itu di sekolah menengah ke atas dan juga sekolah menengah pertama. Jadi kegiatan program Kampus Mengajar ini setelah saya baca dan saya telusuri itu lebih dominan di sekolah dasar Bu. Iya. Jadi saya kayaknya asik juga nih ikut mengajar di sekolah dasar, ketemu bocil-bocil, bocah-bocah kecil dan juga bermasyarakat di desa-desa sekolah itu. Oke. Betul. Berarti ya lumayan menyenangkan dan relate sama kegiatanmu sehari-hari. Betul, Bu. Tapi sebetulnya kegiatanmu sehari-hari memang mengajar. Selain menjadi mahasiswa Bina Insani tentunya. Ya Bu, dalam 1 minggu itu 1 hari atau 2 hari saya mengajar Bu. Oh oke. Ya. Semenyenangkan itu mengajar. Semenyenangkan itu Bu. Salah satunya juga mengajar itu salah satu cita-cita saya Bu. Saya ingin menjadi seorang guru. Jadi guru ya. Gak mau jadi dosen gitu? Cukup guru saja Bu. Cukup guru ya. Iya. Baik. Nah, yang saya tangkap lagi nih tentang Kampus Merdeka, Kampus Mengajar, Kampus memang mengajarnya anak SD.
saja kah? Saya kedapatan Atau ada SMP, SMA gitu? ada SMP Bu. Waktu angkatan ketiga itu ada dua lembaga, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Bu. Namun setelah saya baca lagi, lebih dominan, lebih banyak sekolah dasar Bu. Setiap mahasiswa yang diikuti Bu ditempatkan. Oke, baik. Dan Berarti saya juga tempatkan alhamdulillah sekolah dasar. di sekolah dasar. Di sekolah dasar. Nah, kalau boleh tahu nih, kayak misalnya magang, studi independen, ada nih yang ditempatkan di luar kota. Yep. Kalau Ismail kedapatan di mana? Alhamdulillah di satu kota Bu, di kota Bekasi. Oh, masih Cibitung. di Bekasi ya? Yap, Bu, di Bekasi. Cibitung daerahmu juga? Daerahku juga Bu, Kabupaten Bekasi. Tapi memang dari domisili Kecamatan Sukawangi itu agak jauh dari Kecamatan Cibitung Bu. Jadi memang untuk saya berkunjung ke sekolah dasar ini agak jauh Bu. Tapi alhamdulillah satu kota sih Bu. Saya bisa lebih Tapi fokus di PP situ. nggak sih? Pulang pergi, Bu. Oh iya. Tapi memang gimana ya? Programnya itu memang mengalokasikan tim pengajar yang mendaftar dari mahasiswa-mahasiswa nih itu di domisilinya kah? Atau memang menyesuaikan kebutuhan? Oke. Nah, itu waktu angkatan ketiga Bu kampus mengajar itu ada opsi yang paling utama dari pihak kampus mengajar, setiap mahasiswa yang mendaftar itu seluruh diacak Bu. Baik domisili yang di Jawa Barat, di Jawa itu bisa saja di domisili acak ada di Kalimantan, dan juga ada yang setelah saya baca lagi ada di Sumatera Bu. Nasional berarti? Nasional Bu. Oke. Jadi itu benar-benar secara purely secara acak. Namun setelah saya baca lagi kampus mengajar angkatan sekarang ini itu diutamakan di satu kota Bu. Yep. Baik. Jadi teman-teman nih yang agak khawatir dulu ikut kampus mengajar karena takut beda pulau, kalau sekarang itu lebih utamakan di satu pulau atau di satu kota yang sama. Jadi teman-teman. Not banget ini buat teman-teman yang mau ikutan kampus mengajar di batch yang sekarang. Itu memang sudah difokuskan untuk di domisilinya ya. Oke. Di Cibitung, di SD dan SD apa? SDN Ganasari. Halo teman-teman adik-adikku. Teman-temanku. Ini wajib nonton sih kayaknya guru-gurunya sama teman-teman SD-nya, bocah-bocahnya. Oh iya boleh, silakan. Halo Bu Yayat, kepala sekolah SD Ganasari, teman-teman kelas 6, kelas 1 sampai kelas 1 sampai kelas 6 dan juga teman-teman kelompokku dari berbagai universitas Bu. Ada 5 universitas, 4 universitas tepatnya karena ada 1 universitas 2 orang Bu. Oh, oke. Dan tapi universitas the one and only ya. Ingat, the one and only Ismail Marzuki dari Universitas Bina Insani. Not banget ya, tolong di-note ya, dicatat, di bold loh. Oke, berarti ada kampus lain dan dari Bekasi juga? Dari Bekasi juga Bu. Oh oke, baik. Nah kalau boleh tahu di kampus Merdeka, maksudnya kampus mengajar ini programnya apa sih? Kampus mengajar, nah salah satunya fokus dalam pengembangan literasi dan numerasi teman-teman. Karena literasi numerasi ini salah satu kurikulum yang baku sejak Pak Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan. Kampus mengajar ini fokus ke sana. Gitu Bu, dalam pengembangan literasi dan numerasi di sekolah dasar. Baik. Berapa bulan programnya? Saya kemarin itu 6 bulan Bu, 5 bulan penugasan, 1 bulan pembekalan Bu. Penugasan itu dalam arti apa ya? Maksudnya yang saya tahu ketika kamu di kampus mengajar terus dapat di SD ya kamu mengajar. Mengajar apa? Kemudian dari 5 bulan untuk penugasan dan 1 bulan pembekalan itu seperti apa? Boleh dijelasin? Baik. Nah, 1 bulan pembekalan teman-teman, BioFriend. Pembekalan itu kita mahasiswa yang mengikuti program ini dibimbing dan juga diedukasi mengenai program kampus mengajar, apa saja seperti kegiatan yang harus dilakukan wajib dan juga apa saja yang bisa kami improve atau kami kembangkan. Lalu dalam yang 5 penugasan itu kami 5 bulan ke tempat yang kami ditugaskan itu, yaitu SDN Ganasari Kolong 1 Bu. Saya 5 bulan di sana berkegiatan, menugas, lakukan tugas yang diberikan sama pemerintah dan juga melakukan program-program yang bisa kami improve. Berarti itu. Ada program yang diimprove. Jadi pembekalannya dalam 1 bulan ya? Betul. 1 bulan. Baik. Terus improve-nya, maksudnya boleh nggak sih dijelasin yang bakunya seperti apa? Terus apa sih yang kamu improve? Baik, baku tadi pengembangan fokus dalam pengembangan literasi dan numerasi. Nah,
Di sini yang wajib dalam literasi numerasi ini adalah kami mensosialisasikan literasi numerasi itu kepada masyarakat-masyarakat di sekolah dasar itu, yaitu anak-anak dan juga guru-guru, Bu. Oke. Jadi kami seperti penyalur dari pemerintah dalam memfokuskan informasi literasi numerasi itu, Bu. Nah, yang kami improve adalah bagaimana caranya kami mengemas dan juga membuat literasi numerasi itu menjadi suatu yang seperti gampang dan juga mudah untuk diterima sama anak-anak. Seperti itu, Bu. Misalkan nih, Bu ya. Iya. Contoh langsung, Bu ya. Iya, boleh. Tenang. Kayak masih tegang gitu loh. Iya, aduh sangat beres banget. Oh iya. Oke. Lanjut. Misalkan, Bu ya, dari pemerintah itu kami ditugaskan untuk mengembangkan literasi dari literasi, Bu ya. Ada soal misalkan soal itu dalam bentuk literasi itu kan, Bu, yaitu merupakan kegiatan pernyataan dalam bentuk simbol-simbol matematika yang di dalamnya ada keterangan dan juga pernyataan. Oke, baik, misalkan, Bu, ada soal itu hanya teks dan juga simbol yang baku. Iya. Kami berimprove karena saya mahasiswa TI ya, teman-teman. Iya. Not banget ya mahasiswa TI. Saya dan juga ada mahasiswa TI satu lagi, saya berkolaborasi dengan dia bagaimana mengemas dalam bentuk digital yang sangat mudah untuk anak kembangkan dan juga dibaca. Oh, berarti ada sesuatu yang kamu bikin. Betul, Bu. Dalam bentuk slide presentasi, dan juga setelah slide presentasi itu kami bukukan dan print, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, oke, baik. Oh, luar biasa sekali ya. Iya, Bu. Tapi itu ada yang sangkut pautnya nggak sih? Karena kan sekarang anak-anak SD nih lagi berubah nih. Jadi kurikulum Merdeka. Iya. Itu salah satu, maksudnya ada sangkut pautnya ada nggak sih? sangkut pautnya, Bu. Oh, oke, sih. Sedikit saya baca kurikulum Merdeka, di situ sama juga, Bu, untuk SD itu kan kalau SD kan apa tuh, Bu ya? Tematik sebelumnya ya. Tematik itu setelah saya baca kemarin saya berkunjung di sekolah dasar itu fokus banget sama literasi numerasi dalam segi tingkatan, Bu, baik kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Dari segi tingkatan mungkin dari kelas 6 saja bisa disebut sangat sulit, kalau misalkan dari kelas 1 lebih mudah, seperti itu, Bu. Oh, oke, baik. Kaitannya dengan kurikulum Merdeka ada, Bu, setelah dia kan sebelumnya, berarti sebelum kurikulum Merdeka itu kurikulum 13, Bu ya. Ada kaitannya, Bu. Seperti itu. Oke, berarti ini salah satu program yang sebetulnya untuk mendukung itu dan mahasiswa punya peran di situ. Ya nggak sih? Kayak ya salah satu hal yang mahasiswa lakukan adalah Tridharma. Mungkin semua orang udah tahu ada pembelajarannya, ada penelitiannya, dan ada pengabdian. Kalau misalnya pembelajaran ya yang sering kalian ikutin kan, dan memang keharusan wajib. Kalian harus belajar ya. Kemudian penelitian yang memang ada beberapa mahasiswa yang mengikuti penelitian dosen bareng sama dosen ya. Dan yang satu lagi ada pengabdian masyarakat, banyak bentuknya dan salah satunya ini kampus mengajar. Yes. Oke, wah, luar biasa sekali ya. Bisa disebut juga saya sudah menerapkan Tridharma itu, Ibu ya. Iya, sudah menjalankan. Kalian juga besok kampus mengajar ini. Iya, nah betul sekali. Jadi memang Tridharma itu sebetulnya bukan hanya untuk dosennya saja, bukan hanya untuk institusinya saja, tapi untuk mahasiswanya pun. Jadi tolong di note ya buat para mahasiswa-mahasiswi, be friends. Ya, baik. Baik, Bu. Menyenangkan ya? Menyenangkan sekali, Bu. Wah. Ini dalam segi POV saya. Iya. POV saya karena kan ada 5 anggota tuh, Bu. Tapi yang saya lihat semua anggota itu sangat happy. Ya happy loh. Happy banget. Ketemu sama anak kecil bocil tuh nggak mungkin gak happy. Betul, Bu. Tapi ya ada emosi jiwanya sih pasti. Sedikit. Ya baik ya, namanya bocah ya. Betul, Bu. Oke. Ada hal yang lain yang mau saya tanyakan. Salah satunya apa sih, value apa yang kamu dapat? Baik, dalam segi insight, pengalaman, kampus mengajar 1, saya pertama kali mengajar di SD, Bu. Gitu. Karena sebelumnya kan agak besar dikit tuh remaja dan dewasa, SMP dan SMK. Di SD itu ternyata kita sebagai pengajar harus benar-benar paham bukan hanya dari segi kemampuan anak berpikir dan juga menangkap apa itu materi. Tapi kita harus benar-benar empati dari segi apa yang dipikirkan, dirasakan anak ketika dalam kelas, Bu. Salah satu contohnya di kelas yang sering saya ajar itu kelas 4, ada satu anak yang
punya kelebihan dalam bersosialisasi karena dia lebih aktif daripada anak lain. Lebih aktif Bu ya. Aktif ya. Aktif ya aktif Bun. aktif banget Bun. Di kelas ketika kita ngomong dia sangat ngomong. Nada kita 80%, dia 100%. Ngeri. Aduh, Bapak guru nih serem ya. Terus. Terus ada juga anak yang lebih dominan itu banyak aksi Bu, bukan dari segi kecakapan Bu ya. Aksinya tuh dia punya kelebihan tenaga sepertinya Bu. Jadi ada anak kalau misalkan ketika kita lagi mengajar, kita nunjukin kalau kita tuh lagi mengajar. Nah, dia nggak cuma menulis Bu, dia memberikan instruksi. Kalau dia paham tuh dia gebrak meja, terus juga Wah, kita nggak ngerti Kak. Wah, ya kalau saya sih emosi jiwa ya. Emotional damage. Makanya saya jadi dosen dan mengajarkan mahasiswa. Gak mungkin mahasiswa begitu kan? Ya nggak mungkin Bu. Kalau begitu langsung keluar. Ingat teman-teman gitu ya. Iya, Bu. Terus juga itu tadi Bunda pengalaman ketika saya mengajar di kampus mengajar di SD Gansari tepatnya. Tadi pengalaman mengajar di sekolah dasar. Berikutnya saya bercengkrama dengan masyarakat sekitar di sekolah Bu. Walaupun satu domisili, yang pasti ketika beda tempat, beda orang dong teman-teman, friend. Itu saya bermasyarakat dan juga sering bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Di situ letak di sekolah SD Gandasari itu berdekatan dengan masjid utama di daerah situ. Dan juga berdekatan dengan industri Bu. Jadi kenapa setelah saya analisis Bu ya, kampus mengajar itu kenapa memilih SD Gandasari? Karena seperti temanya Bu, tertinggal Bu. Tertinggal dalam arti setelah terhimpit oleh daerah industri Bu. I see. Ya. Terus insight lain itu tadi Bu, saya harus bermasyarakat dengan orang sekitar seperti orang industri. Saya pernah bertemu gitu Bu, ditanya kalian di sini ngapain? Saya lagi ada kegiatan Pak, kegiatan kampus mengajar di sekolah Gandasari. Oh, emang di sini ngapain sih? Mengajar anak SD Pak, gituin Pak. Dan juga itu karena dekat masjid, saya beberapa kali mimpin qomat, ajan gitu Bu. Dan juga ikut berjamaah. Ya, selain itu ya. Tapi Pepe ya, pulang pergi. Oke, baik. Datang jam 7, pulang jam 1, jam 2. Karena setelah itu biasanya kami berlima tuh rapat evaluasi hari ini Bu. Oke, berarti pengalamannya luar biasa ya. Luar biasa banget Bu. Oke. Terus pada saat kamu melakukan kampus mengajar, kamu di semester berapa? Di semester 6 Bu. Masih ada mata kuliah dong? Masih ada mata kuliah. Oke Bu, nah itu ya Bu ya? Oh iya boleh. Oke. Iya Bu, di semester 6 Bu, itu masih aktif-aktifnya kalau misalkan mahasiswa umum. Di semester 6 itu saya rasa harusnya ada matkul yang sangat MPTI itu sih? saya kelas semester 5 Bu. Oh di ya. semester 6 IoT saya Bu dulu. Oh ya, IoT ya. ya. Saya harus meninggalkan matkul IoT Bu. Karena saat semester 6 itu saya full konversi Bu, 20 SKS. Oke, berarti walaupun kamu mengikuti kampus mengajar, kampus mengajar, kamu tetap dikonversi. Dikonversi Bu. Cuman dosen saya itu ada kasih keringanan, kamu kalau misalkan mau ikut silakan, kalau tidak kamu fokus saja seperti Paruli Bu. Oke, Paruli pengajar IoT. Ngasih keringanan, tapi pada akhirnya ikut. Tidak Bu. Gue kira ikut ya. Tapi enggak. Pada akhirnya enggak ikut. Oke, karena memang full di kampus mengajar. Oke. Berarti ya maksudnya dari kampus pun ngasih dukungan ya. Iya, kalau misal pun memang mau ikutan kampus mengajar, ya yang saya tahu juga ya. Maksudnya ketika teman-teman mau mengikuti salah satu program MBKM, sebetulnya teman-teman masih boleh loh memilih mata kuliah yang mungkin bisa diambil, tapi mungkin berkoordinasi dengan program studi ya. Iya, jadi ketua program studinya berkoordinasi dan lain sebagainya mungkin ya. Ya, dan sudah dikasih kesempatan tapi tidak dilakukan loh. Aduh Ismail. Nah, not ya Paruli. Semester antara tenang Ibu. Semester antara itu ada matkul ini Bu. Matkul Cisco Bu. Jaringan Cisco. Ya. Itu ketika masih saya ikuti, pas banget perpindahan saya magang. Ya. Saya ikuti matkul
jaringan komputer terapan dan juga sekaligus magang dan perpindahan dari kampus mengajar ke magang. Oke. Tetap saya ikuti Bu, ada kuliah Baik. harus. Luar biasa sekali ya Bapak yang satu ini. Wah, terima kasih Bu. Iya, jadi di semester 6 kampus mengajar, kemudian ya diberi keringanan dan lain sebagainya, termasuk konversi karena memang bawa nama institusi juga ya. Betul Bu. Kemudian langsung ke Antara dan langsung magang. Wah, luar biasa. Boleh aplaus. Iya, jarang ya. Unik sekali Anda, Pak. Terima kasih Ibu. Iya. Ibu yang mengajarkan saya supaya unik Bu. Saya yang ngajarin. Aduh, ketahuan banget gue dosennya ya. Ya, tapi ya apa ya, kalau misalnya saya sih senang banget gitu ya. Ada beberapa mahasiswa yang memang dapat banyak. Dapat banyak dalam arti ya kamu kuliah di Bina Insani, tapi kamu belajar banyak, entah itu cuma pendidikannya ketika kamu di kelas, kemudian proses penelitian ataupun bagaimana kamu mengabdikan diri sama masyarakat, karena yang jadi pengalaman itu mahal, benar nggak? Betul banget. Mahal Ismail ya. Jadi perkenalkan, ini Ismail dan sudah lolos di Kampus Merdeka batch 3. Ya, baik. Terima kasih sudah datang di podcast Ismail. Terima kasih juga Bu udah kasih kesempatan buat sharing sama teman-teman di friend yang cantik dan tampan ini. Oh, iya. Dan Ibu juga cantik. Selalu. Ya, jadi ya saya selalu senang ketika saya ada di ruangan ini, ketemu sama mahasiswa, ketemu sama siapapun yang memang punya pengalaman. Karena belum tentu saya mengalami hal yang sama. Betul? Betul Bu. Dan untuk view friend, jangan lupa nonton, like, dan subscribe, karena apa yang teman-teman lihat sekarang belum tentu kalian jalani. Dan mungkin kalian jalani juga ketika dapat inspirasi, ya nggak sih? Dapat inspirasi dari Pak Ismail Marzuki ini, ya teman-teman jadi pengen ikutan. Jadi kalau misalnya ada tawaran nih Kampus Merdeka, jangan dilewatkan dan harus dicoba. Yep. Benar nggak? Benar banget Bu. Karena kita membawa nama institusi dan kita punya pengalaman. Yes. Betul? Betul banget. Terima kasih Ismail. Bu, jelas Bu, Oh, saya iya, menyapa. boleh. Maaf ya Bu, saya Iya, dulu nggak apa-apa. menyapa teman-teman saya. Gue udah mau closing loh. Maaf Bu. Oh iya. Teman saya dari satu kelompok Bu, kampus mengajar. Udah kayak request radio ya. Nuke Putri Janati dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Halo Nuke, dia orang Tambun hello. Bu. Hai. Hai, dia ketua saya Bu di Oh, iya. kelompok itu. Saya wakil. Ibu ketua. Iya, halo Nuke. Dan juga dari Unisika juga Rai Rizky Pauzi. Halo Rizky, dia TI Bu. Halo. Dan juga Nadita Rizky Ramadina dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Halo Kiki, Kakak Kiki, dia paling teristimewakan Bu. Teristimewa. Dan juga satu Yang lagi istimewa ya. iya, Oke. Al-Kabira Heidi Putri dari Universitas Jenderal Sudirman. Halo Ira. Ya. That's it. Thank you Ibu. Oke, baik. Ditunggu kolaborasinya buat tadi nama-nama yang disebut ya. Boleh. Kita kolaborasi lagi. Emang bisa boleh buat sekolaborasi itu Bu. Ih, wajib banget kita berkolaborasi. Thank you Bu. Betul? Betul Bu. Oke, baik. Ada lagi salam-salamnya? Cukup Bu, makasih Bu ya. Enggak buat mama sama bapak gitu? Ibu, Bapak, halo hai. Mail Aku masuk ada di podcast. YouTube. Oh my god, iya. Happy itu ya. Tapi ya itu membahagiakan ya. Betul Bu. Baiklah, pokoknya kalau masuk ke ruang YouTube jadinya, ke ruang podcast itu harus ceria, wajib banget. Baik, terima kasih buat Ismail. Masih ingat kan slogan Biu? Masih ingat dong. Oke, baik. Saya tutup dan nanti kita kasih slogan buat Biu ya. Baik Bu. Terima Let's kasih go. buat Biu Friend dan jangan lupa Thank you, nonton episode sebelumnya. Terima kasih Mail Makasih juga Ibu Nadia. dan Universitas Bina Insani. Bigger, better, higher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.